Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para ulama, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga besar almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum, keluarga Kiai Al-Hajj Hunain rahimahullah rahmatal abrar, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi diterangkan tentang ahli sunnah wal jamaah oleh Kiai Al-Hajj Nur Huda. Ahlus sunnah wal jamaah ini adalah agama Islam, Pak. Agama Islam itu sama dengan ahlus sunnah wal jamaah, itu yang 100%. Yang nyimpang-nyimpang itu di luar ahlus sunnah wal jamaah, artinya Islamnya kecampuran. Islamnya masih ada kecampuran dengan yang tidak Islami. Karena itu kalau sampean kepingin Islam 100% harus jadi Islam ahli sunnah wal jamaah. Dasar ahli sunnah wal jamaah itu adalah ngikuti Nabi dan ngikuti para sahabat Nabi. Disebut ahlu sunnah karena mengikuti Nabi, disebut ahlul jamaah karena mengikuti kesepakatan atau jumhur daripada para sahabat Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut Nabi dan pengikut para sahabat Nabi, alladzina ma'ana alaihi wa ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang dia tadi itu berlabel cinta sahabat tapi benci ahlul bait. Ada nawasib itu begitu, berlabel cinta sahabat benci ahlul bait. Ada yang berlabel cinta ahlul bait benci para sahabat, itu rawafid namanya. Ahlus sunnah wal jamaah cinta ahlul bait dan cinta sahabat, tengah-tengah persis. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan min baini ahlus sunnah wal jamaah ini ibarat min baini farthin wa damin labanan sa'iran laddatan lisyaribin. Antara jalan kotoran dan antara jalannya darah. Di tubuh manusia itu ada jalan kotoran, al-ususu wal babatu. Ada juga jalurnya darah, al-jantungu wal atiyu. Darah najis, kotoran najis, tengah-tengahnya ada juga jalur yang mengeluarkan yang suci, yang sehat, yang bisa membuat yang lezat, yaitu air susu. Antara jalan kotoran, antara jalan darah
keluar jalur yang tengah-tengah, mengeluarkan susu yang murni, yang lezat, yang menyehatkan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara benci sahabat, antara benci Ahlul Bait, tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, susu yang murni, yang suci, yang menyehatkan, saudara. Karena itulah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ketika ditanya, di mana kelompok yang benci sahabat dengan kelompok yang benci Ahlul Bait, mana yang lebih baik atau mana yang lebih jelek? Beliau menyatakan ba'rah tusyattar syatrain. Kalau ada kotoran dibagi dua, mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek? Sama-sama jelek, jeleknya enggak ada yang lebih baik, harus ditinggalkan dua-duanya. Karena itu nggak usah ngikuti orang yang menyatakan cinta Ahlul Bait tapi benci ke sahabat, nggak usah ngikuti orang yang menyatakan cinta ke sahabat tapi benci ke Ahlul Bait, tapi jadilah orang yang cinta sahabat dan cinta Ahlul Bait. Alhamdulillah. Ya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah bingung-bingung sampean. Nggak usah bingung-bingung. Tahu nggak? Sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu semuanya adalah satu rumpun. Mereka itu dalam keluarga Nabi, nggak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Nabi itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Nabi itu ada contoh yang baik. Contoh Nabi, akhlaknya, ibadahnya, keputusannya, pilihannya itu terbaik. Saya mau tanya kepada sampean, istri sampean baik enggak? Istri sampean baik enggak? Baik. Oh iya Beb, saya cari istri yang solihah. Gimana? Masa istrinya pelacur? Enggak Beb, saya cari istri yang solihah. Alhamdulillah, bagus. Mertuanya baik enggak? Baik. Masa ada mertua enggak bener, penjahat? Ya naudzubillah, kawin sama anaknya penjahat, naudzubillah min dzalik. Punya anak perempuan, kalau cari menantu, cari yang baik enggak? Mau enggak dikawin dengan perampok? Enggak mau. Hebat, ente hebat. Kamu hebat, kamu bisa cari istri yang baik, kamu bisa cari mertua yang baik, kamu bisa cari menantu yang baik. Tapi ada beberapa golongan yang ngaku cinta Ahlul Bait, dia itu seakan-akan melecehkan Nabi. Kenapa? Nabi istrinya jelek katanya, Siti Aisyah, Hafsah itu nggak baik katanya. Nabi itu mertuanya jelek, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu mertuanya Nabi. Nabi itu menantunya jelek, Sayyidina Utsman menantunya Nabi. Long sampean itu lebih pentos dari Nabi untuk milih istri, milih mertua, milih menantu. Masuk akal nggak omongan begini? Seakan-akan jangan nyontoh Nabi ya kalau cari istri. Keliru, Nabi istrinya jelek-jelek, Siti Aisyah sama si Hafsah nggak baik kata dia. Jangan kamu meniru Nabi ya kalau cari mertua, nggak bagus mertuanya Abu Bakar, Umar. Jangan cari seperti Nabi ya, cari menantunya Utsman, menantunya dia lebih bagus dari Nabi, mertuanya dia lebih baik daripada Nabi, istrinya dia lebih salihah daripada istrinya Nabi. Berarti yang uswatun hasanah Nabi atau orang ini? Nggak masuk akal. Ini bukan ajaran Islam, tapi ini ada pelecehan terhadap umat. Hati-hati, aku krungu wong lekok ana sing terpengaruh. Opo kon niku? Diajari model ngono, gelem katut itu gobloke setengah mati itu namanya. Anda itu diajari benci terhadap keluarganya Nabi. Beb, hormat sama habaib yang pinter, habaib
yang soleh. Tuh Habib Alwi, tuh Habib Ja'far, tuh Habib Abu Bakar Gresik, tuh Habib Ali Al-Habsyi. Habaib 3 tahun belajar, tidak ngerti apa-apa. Hati-hati deh. Jangan kau nyatakan cinta habaib kalau kamu itu benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar itu datuknya habaib, tahu nggak? Imam Ja'far Shadiq itu ibunya Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu datuknya kita, Pak, datuknya ini ya, Habib Taufik juga. Lah kok diajari benci sama Sayyidina Abu Bakar, mau goblok kamu itu. Nah, karena itu saya ingatkan kepada warga Lakok, ikut tetap gerbongnya Kyai Hunain ya, ikut tetap Wali Songo. Kalau ada Habib-Habib yang ngajar yang enggak, suruh ngadep Habib Taufik. Kalau memang dia bisa ngerubah Habib Taufik, robah semuanya sang kok nggak apa-apa. Nggak usah lah, ini Ahlussunnah wal Jamaah tetap dipertahankan sampai mati. Ya ini Islam. Islam tidak mengajarkan benci sahabat, Islam tidak mengajarkan benci ahli bait, tapi Islam mengajarkan cinta kepada sahabat dan cinta kepada ahli bait Rasulullah. Nah, kadang-kadang ini saya sengaja bawakan dalil-dalil supaya ngerti sampean. Dalil-dalil itu cuma ada di beberapa hadis tok, Pak. Dalilnya mereka menyatakan innama anta minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, kamu itu dengan aku kedudukannya sama seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa, cuma nggak ada nabi setelahku. Kata mereka, ini kan berarti Sayyidina Ali yang harusnya nomor 1. Paham nih ya? Kamu wahai Ali dengan aku seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa, cuma nggak ada nabi setelah aku. Dengarkan baik-baik kalau ngerti bahasa Arab, kalau ngerti hadis. Nabi Harun dengan Nabi Musa, saya mau tanya, apakah Nabi Harun itu penggantinya Nabi Musa? Nabi Harun apakah setelah Nabi Musa meninggal kemudian yang gantikan Nabi Harun? Sejarah telah mencatat Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa. Setelah Nabi Musa bukan Nabi Harun yang menggantikan, Nabi Yusha bin Nun. Kalau hadis ini mengisyaratkan pemimpin setelah Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali, sebagaimana pemimpin setelah Nabi Musa itu Nabi Harun, keliru. Seharusnya lafaz hadisnya anta minni bimanzilati Yusha min Musa ghaira annahu la nabiyya min ba'di, karena Nabi Harun itu meninggal sebelum Nabi Musa, jadi Nabi Harun bukan penggantinya Nabi Musa. Paham nih? Kalau begitu apa artinya hadis itu? Dengarkan baik-baik. Ketika Allah memanggil Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, untuk diberikan Taurat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya yang diperintahkan untuk menggantikan posisinya Nabi Musa siapa? Siapa? Nabi Harun. Setelah 40 hari Nabi Musa mendapatkan Taurat, datang melihat kaumnya sebagian ada yang murtad menyembah patung keledai. Sampai Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, ditarik sama Nabi Musa Nabi Harun di hadapan kaumnya. Sampai Nabi Harun menyatakan, ya ibna umma la takhlud bi ra'si wa la bi lihyati. Jangan kamu begini sikapnya, nanti mereka itu seneng loh. Memang mereka itu kepingin kamu dengan aku ini kontras. Sadar Nabi Musa. Setelah itu kepemimpinan tetap Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun. Berarti Nabi Harun waktu itu dijadikan pemimpin, sementara
oleh Nabi Musa, menggantikan posisinya Nabi Musa sementara karena Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan kitab Taurat. Setelah kembali kepemimpinan kembali lagi kepada Nabi Musa, tapi dibantu oleh Nabi Harun pun. Nabi Muhammad SAW ketika mau perang Tabuk, ninggalkan kota Madinah, dan jaraknya Tabuk dengan Madinah itu jauh, maka Nabi Musa mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memimpin atau mengatasi masyarakat yang ada di kota Madinah dan juga keluarganya, karena perjalanannya jauh. Waktu itu orang-orang yang gak seneng sama Sayyidina Ali membuat fitnah. Tuh lihat, Nabi Muhammad gak seneng sama Sayyidina Ali, gak diajak perang, ditinggal di kota Madinah bersama anak kecil, bersama anak perempuan kecil hatinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin perang. Kenapa aku ditinggal di sini? Aku ingin bersama-sama denganmu ya Rasul, membela agama Allah, jihad fisabilillah. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya Sayyidina Ali. Ya Ali, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Hei Ali, apakah kamu nggak ridho, nggak seneng? Kamu itu seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa, ditinggal untuk mioro kaumnya. Cuma nggak ada nabi setelahku. Tuh lihat. Artinya saat itu Sayyidina Ali memang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di kota Madinah dan keluarganya Nabi. Setelah Nabi datang kembali lagi kepada kepemimpinan. Tidak ada sedikit pun di dalam hadis ini yang mengisyaratkan setelah Nabi mati harus Sayyidina Ali. Faham? Enggak tepat sama sekali. Saya bawakan lagi dalil-dalilnya mereka supaya tahu bahwa itu adalah palsu. Komentar-komentar yang tidak bermutu, tidak ilmiah. Supaya sampai tetap jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Man kuntu maulah fa aliyun maulah. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Man kuntu maulah, siapa aku yang menjadi maulanya, fa aliyun maulahu, maka Ali menjadi maulanya. Mereka mengartikan maula itu adalah al-imam. Man kuntu imamahu fa aliyun imamuhu. Siapa aku yang menjadi imamnya, Sayyidina Ali harus jadi imamnya. Sekarang cari kamus paling elek sak dunyo, maula bimanal imam, al-wilayah bimanal imamah. Cari kamus yang paling elek sak dunyo. Al-wilayah bimanal imamah. Gak ono, ngarang. Nggak ada sama sekali, saudara. Maula itu yang paling tepat al-wilayah bimakna an-nasr. Man kuntu nasirahu fa'aliyun nasiruh. Lihat kalimat yang setelahnya. Allahumma wali man walah. Ya Allah, kalau diartikan pemimpin, wala yuwali itu memimpin misalnya. Allahumma wali, ya Allah pimpinlah man walahu, orang yang memimpin Sayyidina Ali. Kacau nggak artinya? Kacau artinya. Kalau wala yuwali diartikan menjadikan pemimpin, Allahumma wali, ya Allah jadikan pemimpin man walahu, orang yang menjadikan pemimpin Sayyidina Ali. Berarti sing dadekno Sayyidina Ali pemimpin jadi pemimpin gitu. Kacau semuanya. Tapi kalau diartikan an-nasr, membantu, man kuntu nasirahu, siapa aku yang menjadi pembantunya, fa'aliyun nasiruhu, maka Ali akan membantu dia. Allahumma wali, Allahumma mansur, ya Allah bantulah man walahu, orang yang membantu Sayyidina Ali, wa adi, dan musuhilah man adahu, orang yang memusuhi Sayyidina Ali. Klop, artinya klop.
Ada sebagian kamus menyatakan maula itu bimana al-aula bisyai'. Al-aula bisyai'. Al-aula bisyai' tidak bisa dikatakan al-imamah. Laginya juga kalau dikatakan al-aula bisyai' itu juga keluar daripada kaidah Arabiyah. Karena tidak ada maf'al bimakna af'al, enggak ada. Ada makbar bimakna akbar, masghar bimakna asghar, enggak ada. Maula bimakna aula, enggak ada. Kalaupun diartikan iya al-aula bisyai', maka bukan berarti al-imamah. Kenapa? Allah berfirman, inna aulan nas bi Ibrahim alalladzina taba'u wa hadan nabiyyu. Alladzina taba'uhu kan berarti orang pengikutnya Nabi Ibrahim. Banyak yang jadi imam kalau begitu. Karena itu sekali lagi itu adalah ocehan-ocehan yang tidak ilmiah dan tidak bermutu. Ini jelas sampean bahwa duduk Habib itu nanti disebutkan habaib itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kono Habib sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib krepelan sing duduk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iling-iling ini. Kalau ada yang nggak terima, suruh datang ke Ustaz Taufik. Saya akan buktikan bahwa habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang tidak ahli sunnah wal jamaah kecuali yang keluar daripada jalur habaib. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena saya sayang eman gitu loh sama warga Lekok kait ngrungu sepisan krungu pengdo berubah. Ledek ae. Krungu sepisan krungu pengdo berubah. Lah bapakmu ambek datukmu mulai biyen niku gak berubah-berubah ngikuti kesalahan dah. Ini orang yang nggak ngerti nih, sok tahu ini, padahal nggak tahu apa-apa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhasil kita ini ahli sunnah wal jamaah memang bukan hal yang baru tantangan ini. Tantangan ini dari lama, dari dahulu sebenarnya. Cuma yang jelas, yang hak tetap pasti akan di atas. Permasalahannya cuma yang sangat memprihatinkan. Ini mumpung ono ketua NU ono di gini. Mumpung ada Ki Abdurrahman Syakur, mumpung ada ketua MUI ada di sini. Yang sangat memprihatinkan NU ini dewi kebobolan. Serius ini. Astagfirullahaladzim. Pegel saya begitu loh. Kok iso wong duduk ahli sunnah wal jamaah dengan 100%-nya jadi ketua NU iku kok iso? Bingung saya ini. Ini tidak boleh didiamkan Kiai Abdul Rahman. Haram diam itu. Kiai Musaki, wallahi haram. Antum mas'ul yaumil qiyamah. Tidak boleh ini. NU itu dibuat, Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah. Diadakan ansor, diadakan banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya, yang jadi ketua NU enggak 100% ahli sunnah wal jamaah, condong sana condong sini. Ansor bansernya Ken Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau ansor banser juga ikut jalan menghancurkan sana menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang ansor banser njogo gereja. Apa untungnya? Saya juga tidak setuju kalau ansor banser itu jaga Lady Gaga. Ini adalah pelecehan Pak terhadap NU. Sindikai lambangnya NU. NU itu tahu nggak? Itu buatannya ulama yang solehin. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Lah kok digai ambil wong sing kepentingan begini? Nggak boleh kita diam. Tidak boleh, wajib kita bersuara.
Harus kita bersuara. Maaf, saya mustasyar NU. Tapi lek sing nyetir NU wong mabuk, yo sepuroi. Tak mudun dimik aku. Lek ganti supire baru aku munggah maneh. Mabuk yo nyetir ngawur. Komentarnya macam-macam. Karena itu saya minta NU Pasuruan, ojo sampai keluar daripada jalurnya orang-orang ini dulu ya. Tetap mengikuti jalurnya orang-orang NU, tapi NU sing temenan. Alhamdulillah NU mu ketua-ketua kiai-kiai NU yang ada di Pasuruan tetap konsisten, ahli sunnah wal jamaah, tetap konsisten, tidak mau ikut campur sana atau sini. NU jangan ikut campur, ikut bergabung dengan orang-orang yang suka demonstrasi. NU nggak usah ikut campur bergabung dengan orang-orang yang anarkis, tapi NU jangan mau juga dimanfaatkan dengan orang-orang non muslim, dengan orang-orang yang aliran sesat. Oh no, atas nama NU kate melindungi Ahmadiyah, urusan apa? Loh, kita supaya nggak dibakar, kita nggak setuju dengan itu. Itu tugasnya polisi, itu tugasmu, menengok cangkemmu. Kita nggak kepingin komentar macam-macam. Ajak orang NU untuk tetap berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, untuk sholat berjamaah, untuk dia melazimi wiridnya, untuk belajar kitabnya. Titik. Nggak usah kamu ajak yang tidak-tidak. Saya prihatin sekali karena itu. Mudah-mudahan insya Allah holnya Kiai Hunain ini bisa menjadi satu momen ulama NU yang ada di Pasuruan untuk bisa mengkapi daripada ketua-ketua NU yang ada di pusat tadi itu, untuk supaya mawas diri. Harus diperingatkan, kalau enggak akan tambah semakin keluar daripada jalur, jalur umat yang jadi korban nantinya. Dipikir iku ajarannya Ki Hasyim Asy'ari, dipikir iku ajarannya Salafus Soleh, dipikir itu ajarannya Imam Ghazali, dipikir itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita harus terangkan, nggak sama dengan mereka, nggak sama dengan mereka. Ini adalah pengaruh-pengaruh yang baru aja. Ini ada komentar-komentar yang baru. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang, tetap jadi orang, jadi berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Pun tak ceritani terakhir jadi penutup, tidak tegang sampean. Dahulu kala ada satu orang turunan orang baik, cuma akidahnya keliru. Akidahnya keliru. Dia akidahnya seperti yang diceritakan Kiai Nur Huda tadi itu. Kiai Huda tadi itu. Akidahnya Mu'tazilah, kayak Hizbut Tahrir. Dia menyatakan tidak ada takdir, tidak ada qadha, tidak ada takdir. Manusia itu melakukan, berbuat dengan sendirinya, bukan karena iradat Allah, bukan karena kehendak Allah. Ono takdir itu. Aku ya nggerakno tangan, ya aku nggerakno. Berarti aku yang menciptakan perbuatan gerakan tangan. Paham ya? Kalau kita kan enggak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu dan yang kamu lakukan. Satu saat kepingin kawin, yang disenengi anaknya ulama perempuan tapi janda. Diminta, si ulama, si kiai ini mikir, ini turunannya baik, cuma akidahnya keliru. Ditolak, enggak, maaf, saya enggak menerima. Anaknya di belakang ngetok pintu, pak, apa nak? Trimon pak. Loh nak, akidahnya tidak bagus nak, akidahnya keliru. Musuhnya sama anaknya sampean pak, bukan sama sampean. Cerdas anaknya ini. Eman pak, eman. Itu ada harapan kembali. Biar sama saya nanti urusannya. Temen tanah, iya. Diakatno. Tadi.
Sampai akhirnya ketemu di kamar pengantin, terjadi hubungan suami istri. Setelah selesai hubungan sama istri, anaknya sing perempuan dari ngajak lagi, ayo mas maneng. Seneng wae iki tak doleki wae pian. Terjadi dua kali. Setelah 2 kali, ayo mas maneng. Maneng. Sik ngombe jamu. Terjadi 3 kali. Setelah 3 kali, ayo mas maneng. Waduh. Kok ngene kon? Nah, jangan sekarang kata dia. Loh, saya minta malam ini 70 kali, Mas. Nggak kuat kata dia. Nggak mampu saya. Loh, katanya Anda sampean ini yakini manusia bisa menciptakan perbuatan. Ayo ciptakan sekarang perbuatan ini 70 kali. Ya enggak mampu saya. Kalau begitu yang ngasih Anda mampu siapa? Yang ngasih Anda kuat siapa? Allah. Berarti Anda bisa berbuat karena kekuatan dan kehendak Allah. Tobat Mas. Iya, astagfirullahaladzim. Balik dari Ahlussunnah wal Jamaah. Enteng sebenarnya, gambarannya enteng ya. Nih, ada istri yang cantik, sampean minat syahwat. Ada pelacur cantik, juga ada minat dan syahwat. Sehingga minat ambil syahwat sapa? Konda. Anda bisa syahwat, penis bisa membesar, itu siapa yang membuat? Anda. Allah. Cuma kon milindi istri halal, pelacur haram. Milindi. Kalau kamu arahkan ke yang haram dapat dosa karena kamu kekuatan kamu, syahwatnya kamu yang dikasih oleh Allah kamu salurkan kepada yang haram. Tapi kalau kamu salurkan kepada istri dapat pahala. Enteng enggak? Faham enggak? Ngerti sampean? Ada susu, ada bir. Kon njukuk susu, ngombe susu iso. Dikasih kekuatan Allah, tanganmu ya iso. Ngombemu ya iso. Kamu dikasih kekuatan, dikasih kemampuan oleh Allah. Kemudian kamu minum khamr, kon gerakno tanganmu, kon ngombe ya iso. Semuanya juga dari Allah, kekuatan tadi itu, gerakan tadi itu dikasih juga oleh Allah. Cuma kon melindi kan. Kalau kamu menggerakkan tangan tadi ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, kon cukup susu, kon ngombe dapat ganjaran lek niati api. Tapi kalau kamu tuh gerakan tangan tadi ngombe cukup khamr kon ngombe, berarti antuk dosa. Enteng. Iso. Lah kok gak ono takdir iki ya apa? Mana mungkin manusia dari itu bisa syahwat? Mana mungkin manusia itu bisa kepingin? Mana mungkin manusia tadi itu bisa bergerak tanpa kehendak Allah? Gak iso. Contoh nih, bayi masih ketok wong ayu gak syahwat. Kenapa? Allah tidak berkehendak bayi tadi itu syahwat. Paham nih ya? Nah, karena itu wis ojo sampai ragu-ragu maning. Pilihan Ahlussunnah wal Jamaah ini pilihannya para aulia, pilihannya ulama, pilihannya orang soleh. Nggak usah ragu lagi. Inilah Islam sebenarnya, inilah kebenaran sebenarnya. Mudah-mudahan tetap Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat. Masyarakat kok jangan ada yang terganggu lagi, jangan ada yang tertipu lagi, jangan ada yang terpengaruh lagi. Sampai no salamnya Habib Taufik menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah satu-satunya yang benar, dan yang lainnya itu adalah keluar daripada kebenaran. Eka terima tanten di oma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.